Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya di channel yang luar biasa ini. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa di satu keniscayaan bahwa di Kabupaten Cilacap atau di khususnya dan utamanya di atau umumnya di pesisir pantai Cilacap atau bagian selatan atau Jawa bagian selatan itu punya potensi yang sangat besar terhadap gempa bumi dan tsunami. Untuk itu pada malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu aset Indonesia, ahli di bidang tsunami khususnya, jadi konsen di bidang tsunami. Beliau adalah Dr. Wijokongko, selaku Kepala Balai Pengkajian Dinamika Pantai BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Yogyakarta. Selamat malam Pak Wijokongko. Selamat malam Mas Andi. Kabar baik semuanya ya. Alhamdulillah, di suasana yang seperti ini mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak Wijokongko. Saya dengar kemarin kena itu kebagian ya kena giliran, alhamdulillah. Ya sudah baik sehat. Ya alhamdulillah. Teman-teman semuanya semoga sehat ya. Amin. Amin. Memang kondisinya seperti ini. Mohon izin tadi akan koreksi sedikit, saya sekarang menjadi Kepala Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan maaf BPPT di Yogyakarta. Oke, maaf. Ya. Panjang ya. Oke. Baik, terkait dengan itu barangkali tadi sudah saya sampaikan bahwa kita punya keniscayaan Pak Wijokongko. Nah, kira-kira sebesar mana kemungkinan atau peluang itu bisa terjadi di pesisir selatan Jawa khususnya atau umumnya dan khususnya di Cilacap menurut penelitian yang barangkali Pak Wijokongko lakukan selama ini? Gimana Pak? Baik ya, jadi kalau kita bicara gempa bumi dan juga tentu saja gempa bumi yang kemudian menimbulkan tsunami, maka kita bicara tentang ancaman lokasi gempa bumi, lokasinya di mana. Kemudian kita bicara tentang historis gempa bumi, potensi-potensi gempa bumi ke depan dan seterusnya yang sebetulnya ini sudah dikaji sama teman-teman gitu. Jadi rekan-rekan Pusken ya itu di PUPR sudah membuat buku atau peta bumi ya, peta gempa bumi dan kemudian di peta tersebut disebutkan potensi-potensi gempa bumi, lokasinya di mana, magnitudenya berapa dan seterusnya. Nah, tentu khusus kalau untuk tsunami maka kita berdasarkan pengalaman secara kajian-kajian yang publikasi yang saintifik itu setidaknya kalau magnitud 7 ke atas ya dan dangkal gitu dan sumbernya di laut maka itu punya potensi ya bisa menimbulkan tsunami. Dan kalau kita bicara tentang Selatan Jawa maka di sana setidaknya ada 3-4 megatrust yang besar berdasarkan peta yang sudah dibuat teman-teman. Mungkin teman-teman mungkin pengen tahu juga apa itu megatrust Pak. Iya megatrust. Mega itu besar, trust itu naik ya, jadi ini menaik gitu. Jadi istilahnya gempa besar naik trust gitu. Ya. Tapi dalam kondisi atau ini yang besar. Mega itu besar, di situ di daerah subduksi. Megatrust itu biasanya di daerah subduksi. Daerah situlah yang subduksi itu lempeng yang menyodok ke bawah dan di selatan Jawa sepanjang Indonesia mulai Sumatera, selatan Jawa sampai ke timur dan seterusnya itu
banyak daerah megatrust merupakan ring of fire daerah subduksi. Kalau kaitannya dengan seismic gap itu gimana dengan megatrust itu? Ya, ini nanti akan terkait dengan yang itu, yang seismic gap. Jadi kita kan sudah memetakan paling tidak beberapa ratus tahun terakhir itu dari mana-mana yang sudah ada gempa bumi yang terjadi dan klasternya ya dan teman-temannya dalam tanda petik itu. Setelah dikelompok-kelompokkan kok ada daerah yang kosong gitu, tidak ada aktivitas. Nah, kemudian inilah yang disebut sebagai gap. Ya, daerah kosong atau daerah senyap, nggak ada aktivitas, seolah-olah nggak ada aktivitas. Justru ini yang bisa itu ya, yang bisa. Ya betul, karena kan begini, secara sederhana bisa dikatakan begini, semua disodok ya. Tetapi kok ini sudah lepas energinya, yang di sini sudah lepas, yang ini kok nggak lepas? Nggak lepas, ya, yang senyap ini, yang senyap tadi. Ya, yang senyap. Jadi ada dua kemungkinan di situ memang aseismik itu memang kondisi platnya atau lempengnya itu tidak bisa menimbulkan gempa bumi, tidak terkunci, meluncur terus, meluncur. Tapi ada kemungkinan ini sudah terkunci kuat, tinggal menunggu saja kan gitu. Ini yang kemudian mengkhawatirkan. Dan itu ada beberapa tempat seismik yang Selatan Jawa. Selatan Jawa ini. Oke, berarti ya, memang ada kemungkinan besar atau potensi itu memang betul-betul ada ya. Ada memang dan. Nah, kalau kita lihat di sejarah, di catatan sejarah bahwa yang terekam atau tercatat itu pada tahun 1840-an kurang lebih sampai kemudian juga ada terakhir 2006 kalau tidak salah di Pangandaran. Itu ada tsunami, walaupun juga demikian dengan beberapa kajian paleo tsunami. Di sana ada memang tinggalan-tinggalan atau bekas-bekas tsunami besar di selatan Jawa ini. Ini menurut Pak Wijongko menguatkan itu ya? Iya, saya kira ini bicara tentang potensi tsunami, nanti ada cabang ilmu atau ilmu lah yang mengkaji tentang sejarah tsunami, tsunami masa lalu dengan mengambil sedimennya kemudian diukur gitu ya pakai radioaktif ya, di dating gitu, nanti ketahuan ini organiknya yang terbawa oleh tsunami kira-kira 400 tahun yang lalu, dan seterusnya. Dan di Jawa itu dari rekan-rekan itu, dari tim Pak Eko dan teman-teman dari LIPI itu melakukan ekspedisi di beberapa tempat di selatan Jawa, mulai dari Lebak, kemudian Pangandaran, Cilacap juga di sana, kemudian Kulon Progo, kalau tidak salah Pacitan dan seterusnya sampai ke Bali. Betul. Nah itu menemukan satu kesamaan umur lah katakanlah. Jadi ada korelasi. Ada di umur yang 400 tahun yang lalu, ada 1000 tahun yang lalu, ada 1000 lebih dan seterusnya. Artinya begini, artinya Pak Wijongko Konjung Sewu, artinya bahwa ada kesamaan umur itu berarti kalau boleh saya katakan ini gempa atau tsunami besar ya? Iya, antara dulu. Betul. Ya, dulu ada tsunami besar katakanlah megatrust lah ya. Betul. Pada magnitud mungkin di atas 8,5 atau 9 atau mungkin 9 yang beberapa ratus tahun yang lalu bareng-bareng gitu. Karena ini kan umurnya sama. Sama ya, antara ujung umurnya ada yang sama ya, betul. Sama itu sepanjang itu dan panjang gitu, 500-600 kilo. Luar biasa. Jadi itu memang dari gempa bumi yang panjang. Satu hal lagi itu tadi tentang bicara dari sisi paleo tsunami. Terus kemudian kalau kita bicara tentang ada cerita-cerita babat tanah Jawa misalnya. Babat tanah Jawa di beberapa
tembang gitu, Iya. ditulis. Itu disebutkan juga ada bukan tsunami namanya, tapi ada cerita, ada lagu-lagu Pocopat, Aduh Pangkur dan seterusnya. Itu yang mengindikasikan dulu pernah ada peristiwa. Ada peristiwa yang besar dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Dan itu terjadi kira-kira 400 tahun, 1600-an lah. Jadi ini memang sepertinya ya. ada korelasi. Iya. Ya. Kalau pecel itu ada pecel cerita Babat Jawa, ada pecel Paleo Tsunami, sehingga membentuk sebuah gambaran utuh gitu ya. Iya, gambaran utuh. Terus yang lain secara saintifik ada beberapa publikasi yang juga menyatakan tentang kala ulang tsunami yang di Selatan Jawa yang sekitar 400 tahun. Ada katalog yang dibuat oleh geolog Wichmann pada tahun 1600-an, itu juga ada gempa yang besar, dan itu kemungkinan itulah yang menyebabkan tsunami juga. Jadi memang ini saling menghubungkan, meskipun datanya ada yang belum lengkap gitu. Iya, betul. Kok kayak dulu memang 400 tahun yang lalu atau sebelumnya barangkali itu yang dilihat ditemukan teman-teman melalui Paleo Tsunami itu menyebabkan tsunami yang besar di Selatan Jawa. Jadi potensi itu ada dulu dan pernah terjadi gitu ya. Pernah terjadi. Kalau dari sisi itu ya. Kalau begitu ada juga cerita bahwa tsunami adalah pengulangan. Ini menurut Pak Wijongo gimana, Pak? Ya, saya kira seperti itu faktanya, karena gempa bumi itu kan siklus. Ada yang 200 tahun, ada yang 400 tahun, ada yang 600 tahun dan seterusnya. Dan setiap gempa bumi yang besar di laut, di daerah subduksi dan dangkal ya, tidak dalam gitu, dangkal itu ya kemudian menyebabkan tsunami kan gitu kan. Dan ini bisa tsunami-nya bisa luar biasa, kayak 2004, 2019 di Jepang, kita mendapatkan beberapa tsunami yang besar-besar ya di masa-masa lalu gitu kan. Oke, Pak Wijongo, berangkat dari apa yang tadi disampaikan, keniscayaan itu bahwa di Selatan Jawa ada pertemuan dua lempeng, kemudian kajian Paleo Tsunami juga menunjukkan bukti-bukti tersebut, kemudian juga tadi yang disampaikan kemudian barangkali berangkat dari itu kira-kira pengalaman-pengalaman menarik apa yang bisa diambil dalam rangka yang bisa dipetik dalam rangka ini upaya-upaya pengurangan risiko bencana, mungkin ada kearifan lokal apa dan sebagainya. Gimana Pak? Iya, jadi ini kan masalah bencana, kemudian bagaimana kita bisa mengambil pelajaran kan ya dari setiap bencana yang ada. Kita sebetulnya kalau bencana kan sudah lama kita dapat, bukan hanya terakhir-terakhir. Betul. Tetapi yang istilahnya ada warisan-warisan dari bencana itu yang ada yang dari dulu, tapi kemudian di 2004 itu katakanlah mulai kita sadar, istilahnya Aceh ya, modern, lebih sadar, misalnya membuat undang-undang, lahir di sana, dan seterusnya ada BPBD dan seterusnya. Sejak 2004 itu 2007 ada undang-undang dan kemudian sampai sekarang. Artinya secara institusi sejak itu kita sadar kan gitu kan. Ada upaya untuk mitigasi ke sana. Dan masyarakat masuk dalam program itu untuk literasi kebencanaan menjadi objek dan subjek daripada kegiatan mitigasi. Tapi kalau kearifan lokal sebetulnya di daerah-daerah yang bencana itu memang ada sejak dulu itu sudah ada, baik kearifan lokal yang karena gempa misalnya masalah konstruksi bangunan atau rumah itu sudah ada, misalnya kita yang di Jawa pakai umpakan gitu kan. Kalau umpakan istilahnya
kalau di teknik sipil itu bukan cepit tapi sendi, bisa begini. Bisa, gitu. iya. Jadi kalau ada gaya horizontal itu dia akan mengikutin gitu. Terus di Maluku, di Ambon juga ada yang itu. Kemudian ada rumah yang tahan gempa ya, secara tradisional. Di Nias juga ada ya, rumah yang pakai kayu. Oh ya, betul. Gini, betul. ya. Termasuk cerita. Ya kalau tsunami tentu yang populer adalah Smong. Smong, ya betul. Nah, itu dari Nias ya. Kemudian ada yang lain di daerah juga mengenal itu. Kemudian cerita-cerita tentang kayak tadi ada Nilor Kidul, terus di daerah Sumatera juga ada cerita itu dengan versi yang lain, dan di daerah timur juga di Nusa Tenggara, di Flores itu juga ada cerita-cerita masyarakat terkait dengan itu ya. Jadi sebetulnya kearifan lokal itu ada. Iya, oke. Kita tinggal bagaimana menggali itu, kemudian mengembangkan. Tetapi kembali bahwa ini harus dasarnya saintifik ya kalau bisa ya. Jadi bukan mitos gitu. Memang dicari sisi saintifik. Kita kembangkan. Mungkin saripatinya kita bisa masuk ke kurikulum kan gitu ya, mulai pembelajaran SD dan seterusnya. Betul. Itu nanti akan bergulir terus kemudian jadi generasi yang lebih sadar bencana, sadar bencana dan tangguh ya. Saya kira gitu, Mas. Saya kira juga pemerintah baik itu melalui BNPB, kemudian juga BPBD tingkat 1, 2 dan sebagainya sudah punya dan pernah membuat sebuah dokumen rencana kontingensi untuk gempa tsunami. Itu melibatkan, kalau kita tahu bahwa di pantai selatan Jawa, mulai dari Purworejo atau mungkin sebelumnya yaitu mana itu setelah Bantul, Purworejo, kemudian juga Kebumen, Cilacap dan sebagainya, itu sudah membuat sebuah kontingensi, dokumen kontingensi untuk tsunami. Nah, barangkali Pak Wijongongo setuju juga ya apabila pemerintah daerah juga saling bekerja sama untuk upaya-upaya mitigasi ini. Iya, saya kira sangat baik Pak Mas dengan upaya-upaya itu. Dan ini kan upaya dari pusat ya, BNPB, kemudian BPBD gitu ya. Dan bencana ini kan tidak melihat batas administrasi, tsunami terutama. Sehingga memang harus sinergi dan harus kerjasama kerjasama antar BPBD wilayah sepanjang pantai itu. Betul. Dan saya kira mungkin dengan program seperti Destana itu sudah jalan, perlu diaktifkan dan diteruskan gitu, continue. Betul. Yang bagus sebetulnya lebih kepada keluarga ya, misalnya katanya ada keluarga tangguh bencana misalnya. Betul. Dan kemudian bisa sekolah gitu kan. Betul, di sekolah-sekolah dan mengikutkan bagaimana supaya masyarakat itu mulai bisa mandiri. Jadi tidak hanya top down dari atas gitu, atau dari otoritas gitu, tapi juga atas kesadaran aktif sendiri ya, kesadaran sendiri dan mulai membuat kelompok-kelompok forum-forum kan gitu ya, risiko bencana di masing-masing. Semuanya harusnya basisnya memang masyarakat ya, supaya karena Indonesia sangat luas dan mungkin beragam, dan saya kira setiap daerah mempunyai keunikan sendiri, tidak hanya dari ancamannya, tapi dari masalah kultur dan seterusnya, sehingga ini memang harusnya masyarakat ikut masuk dalam program ini supaya nanti program ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Tadi yang saya lupa itu daerah Wonogiri, Pak Wijongongo, yang sudah punya dokumen kontingensi bersama-sama. Saya lupa Wonogiri, Bantul, kemudian dan seterusnya. Kemudian ini untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, tadi sempat disinggung oleh Pak Wijongongo, mulai dari komunitas keluarga, kemudian sekolah, kemudian juga masyarakat pada umumnya, itu harus bersama-sama ya.
bersama-sama sehingga timbul satu masif penyadaran yang masif, bersama, ya kesadaran bersama masyarakat, betul bersama terhadap kesadaran, ya. Oke. Ini yang terakhir Pak Wijongoko, Sewu. Kalau Pak Wijongoko kan basicnya adalah ilmu pengetahuan sains ya. Padahal mungkin Pak Wijongoko juga setuju bahwa ketika ini di tataran sains untuk membahasakan kepada masyarakat kan tentu saja perlu dalam tanda petik penerjemah gitu ya, sehingga hasil-hasil kajian tersebut bisa kemudian dibaca dan diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Ini kira-kira upayanya bagaimana Pak Wijongoko? Ya, ini saya ada beberapa pengalaman yang istilahnya mungkin saja karena ketidaktahuan atau salah persepsi atau misinformasi atau memang sebab yang lain, yang mana waktu itu saya menyampaikan tentang potensi tsunami, potensi gempa tsunami di selatan Jawa, kemudian di media menjadi prediksi yang sempat viral di tahun 2018. Saya sempat rencananya mau berurusan juga dengan pihak tapi nggak jadi ya. Tadi nggak jadi ya. Kita komunikasi sangat baik, teman-teman dan juga dengan pihak berwajib kita menyampaikan, dan mereka paham bahwa ada masalah komunikasi yang mungkin perlu bareng-bareng dibenahin ya. Jadi memang ini masalah utamanya seperti itu. Kami yang dari sains itu kadang-kadang penuh semangat gitu, penuh semangat ingin menyampaikan sesuatu yang memang itu menjadi satu keniscayaan tadi. Betul. Bahwa ini ada loh faktanya, potensinya. Ada, betul. Ini nyata ini nyata ancaman ini. Jadi ayo sadar gitu. Tetapi kami menggunakan bahasa yang mungkin terlalu rumit gitu. Nah, sementara ini ada media, ada forum-forum yang lain ini menyampaikan mungkin juga secara interpretasinya yang masih gitu. Ya, betul. Di masyarakat kemudian menimbulkan kepanikan. Jadi memang ini menurut saya komunikasi ini harus diperbaiki dan harus juga melibatkan ilmu komunikasi juga komunikasi dengan masyarakat. Terus kita saya kira harus sering ketemu dengan forum PRB ya di komunitas itu. Di beberapa kesempatan saya mulai juga aktif kemarin sebelum ada pandemi itu saya sering ikut di sini dengan teman-teman untuk ikut mensosialisasikan supaya ini dengan pertemuan itu interaktif demikian. Nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan langsung balik dan seterusnya. Jadi mungkin itu, dan ini harus bersama-sama memang. Jadi dari sisi narasumbernya, saintifiknya kita sampaikan, kemudian dari masyarakatnya dan alam penghubungnya dari yang menghubungkan ini harus ada literasi juga kebencanaan literasi media tentang bencana, tentang ini dan seterusnya yang tidak membuat heboh gitu, tetapi kita bersama-sama kemudian untuk membangun ini karena mitigasi bencana harus dibangun, dipahamkan, kemudian dilatih setiap saat untuk kemudian kita melakukan protokol-protokol yang kapan saja bisa terjadi kan gitu ya. Betul. Kalau eventnya ada kan. Ya, betul. Itu yang salah satu barangkali kita masih perlu kita tingkatkan ya Mas. Oke, baik. Saya kira ini saya mengambil apa yang disampaikan Pak Wijongoko juga, bahwa tujuan kita dialog ini salah satunya adalah kita juga bukan untuk membuat cemas
tetapi bagaimana kita agar kita mawas gitu ya Pak Wijonggo ya. Ya. Dan lebih dari itu pemirsa juga saya kira pendekatan-pendekatan keagamaan juga saya kira ini sangat penting gitu untuk bagaimana kita untuk bisa siap, bagaimana untuk bahwa ini semua adalah keniscayaan, bahwa potensi-potensi itu juga ada dan kita semua tenang, tidak cemas. Ya, tidak cemas dan yang lebih penting adalah kita mawas. Saya kira itu malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Wijonggo dan terima kasih Mas Andi. Terima kasih. Bermanfaat. Amin. Oke, siap. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.